Halo, selamat pagi Erik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan baik semua ya. Nah, gimana nih rasanya sudah bisa sekolah minggu onset, kurang lebih kita 2 bulan ya. Adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman lagi, bisa bertemu dengan guru sekolah minggu lagi. Wah, pasti senang sekali ya. Nah, semoga teman-teman semua juga tetap semangat ya dalam mengikut Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Nah, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Luki mau ajak kalian semua untuk memuji nama Tuhan. Lagunya adalah Ku Ikut Yesus. Nah, bagi yang belum bisa, nanti bisa diulang lagi ya, didengarkan ulang supaya kalian bisa lagu ini. Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat, Ku Ikut Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami dan menyertai kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang buka hati dan pikiran kami dan telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan kami akan lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. Nah, sambil disimak Yosua 1 ayat 1 sampai 18, Kak Luki nggak bacakan semua, tetapi Kak Luki akan ceritakan buat adik-adik semua. Nah, sebelumnya Kak Luki mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah menjadi ketua kelas atau pemimpin kelompok? Ada nggak ya? Pasti ada ya. Nah, gimana sih rasanya menjadi ketua kelas? Nah, kebetulan Kak Luki pernah ya jadi ketua kelas gitu ya. Biasanya kalau kita jadi ketua itu dipilih sama teman-teman kita gitu ya. Ayo kamu bisa gitu ya. Nah, setelah kita jadi gitu ya, ternyata nggak gampang gitu ya untuk menjadi seorang ketua gitu ya, atau pemimpin kelas gitu ya, karena tugasnya apa sih? Harus mengurus kelas dengan baik gitu ya. Padahal teman-teman kita nih ya, ada yang ribut sendiri gitu ya pas jam kosong gitu ya, jadi mengganggu kelas lain gitu ya. Terus apalagi, belum lagi kok teman kita ada yang mainan sendiri gitu ya, lempar-lemparan kertas jadi kelasnya kotor. Terus apalagi, teman kita ada yang nggak ngikuti pelajaran gitu ya, tapi malah pergi ke kantin. Nah, semoga nggak ada yang seperti itu ya. Nah, itu semua tugasnya ketua kelas gitu ya, supaya bisa menghandle kelas dengan baik gitu ya, agar kelasnya nggak kacau gitu ya. Nah, itu tadi baru di sekolah gitu ya, di sebuah kelas yang kecil. Kalau tugasnya lebih besar lagi, memimpin sebuah bangsa, tentunya lebih berat lagi ya. Kalau seandainya kita wawancara sama Pak Jokowi gitu ya, Pak gimana kesan pesannya memimpin bangsa Indonesia ini? Pak Jokowi nggak mungkin jawab, biasa aja. Nggak mungkin bilang gitu ya. Pasti beliau juga dengan sekuat tenaga gitu ya, sekuat pikiran beliau gitu ya, untuk berusaha agar bangsa Indonesia ini bisa
bersatu dan damai gitu ya. Mungkin beliau sampai kurang tidur, kurang istirahat gitu ya, memimpin bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini. Nah, sekarang adik-adik, Kak Luki akan ajak adik-adik untuk melihat sebuah bangsa yang bernama bangsa Israel. Nah, seperti apa sih bangsa Israel ini? Apakah orangnya patuh, nurut gitu ya? Ternyata enggak adik-adik. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa sih itu tegar tengkuk? Tegar tengkuk itu nggak bisa diatur gitu ya. Suka melawan Tuhan gitu ya. Sering menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan sedih gitu ya. Nah, padahal nih Tuhan selalu menuntun dan mengasihi bangsa Israel. Kita tahu ceritanya ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan langsung membelah laut Teberau gitu ya, agar mereka bisa lewat. Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan juga menyediakan tiang awan, tiang api agar mereka nggak kedinginan dan kepanasan. Tidak sampai di situ juga, Tuhan juga menyediakan roti mana langsung turun dari langit gitu ya, roti dari surga, agar mereka bisa makan dengan kenyang. Mereka bosan makan roti terus, Tuhan kasih burung puyuh gitu ya, supaya mereka bisa makan daging. Mereka kehausan di padang gurun, Tuhan juga kasih minum, kasih air. Tetapi adik-adik, apa balasan bangsa Israel terhadap Tuhan? Mereka malah membuat patung lembu emas gitu ya, untuk disembah sebagai Allah. Wah, betapa sedih ya hati Tuhan ya. Tuhan sudah mengasihi, tetapi bangsa Israel ini nggak mau taat sama Tuhan gitu ya. Sering membuat Tuhan sedih. Nah, siapa sih pemimpin bangsa Israel ini? Ya, pemimpinnya adalah Musa gitu ya. Nah, kalau kita tanya sama Pak Musa nih, gimana memimpin bangsa Israel gitu ya? Ah, biasa aja. Nggak mungkin ya Pak Musa jawab seperti itu. Pasti dia juga capek, lelah gitu ya, memimpin bangsa yang ngeyel gitu ya, nggak pernah taat sama Tuhan. Nah, di minggu kemarin kita sudah dengar ya firman Tuhan tentang bangsa Israel melawan orang Amalek. Nah, ada nama Yosua di situ ya, ikut berperang melawan orang Amalek. Siapa sih Yosua? Nah, Yosua ini adalah abdi Musa adik-adik. Nah, abdi ini adalah seorang pelayan ya, hamba. Jadi pelayannya Musa adalah Yosua. Nah, dia ini lahir di Mesir. Dan Yosua ini juga sebagai penggantinya Musa ya, ketika Musa nanti mati pada usia 120 tahun. Nah, tugas Yosua ini adalah memimpin ya, melanjutkan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel yang seperti itu gitu ya. Nah, bisa dibayangkan gitu ya. Waduh, pemimpin bangsa yang cukup sulit gitu ya. Kira-kira Yosua sudah kepikiran, waduh nanti gimana ini? Bisa nggak aku memimpin gitu ya? Nah, tapi ada satu perkataan Tuhan yang Yosua ingat gitu ya, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kalimat ini adik-adik diulang terus sama Tuhan gitu ya pada Yosua sampai 3 kali, agar Yosua benar-benar bersandar pada Tuhan gitu ya. Dia yakin gitu ya bahwa Tuhan akan memimpin gitu ya. Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa Israel ini melalui Yosua. Nah, dan Yosua juga mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan gitu ya, menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan akan menjadi milik bangsa Israel. Nah, lalu bangsa Yosua mulai mempersiapkan gitu ya pasukannya gitu ya, agar bersiap gitu ya merebut tanah Kanaan gitu ya. Nah, dan penyertaan Tuhan ini nyata ketika bangsa Israel dan Yosua ini mau taat dan tunduk kepada Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan benar-benar memimpin mereka untuk merebut tanah Kanaan. Nah, adik-adik, gimana dengan kita? Gimana dengan adik-adik dan Kak Luki? Maukah kita juga taat gitu ya sama Tuhan? Enggak seperti bangsa Israel yang sering nggak taat gitu ya, sebentar taat, sebentar enggak gitu ya, sebentar ingat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, sebentar lupa sama Tuhan. Nah, semoga kita nggak seperti itu ya, kita mau terus taat mengandalkan Tuhan gitu ya, dan membuat hati Tuhan senang. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini ya. Kita yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini apa? Yang pertama, kita mau taat gitu ya pada
tuntunan perintah Tuhan gitu ya atas hidup kita, karena Tuhan yang memimpin. Kita percaya kok ya akan janji Tuhan yang juga memelihara hidup kita semua ya. Yang kedua, kita mau taat gitu ya pada perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Contohnya kita selalu rajin baca firman Tuhan gitu ya, renungannya dibaca setiap hari, terus saling mengingatkan teman kita kalau pas hari Minggu gitu ya, diajak ke sekolah Minggu, ini sudah bisa konsep loh, kita ayo sekolah Minggu. Nah, terus kita juga nggak cepat marah ya ketika kita ditegur ya sama teman kita, sama orang tua, sama guru atas kesalahan yang kita perbuat gitu ya, tapi kita malah bersyukur masih ada yang mengingatkan kita. Nah, lalu kita juga berbuat kasih kepada sesama kita karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kalau ajak kalian semua untuk menyanyikan sebuah lagu Janji yang Manis. Yuk kita nyanyikan ini dengan penuh sukacita dan semangat sambil mengingat ya bahwa Tuhan juga berjanji kepada kita akan menopang kita, menolong kita. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke ayat hafalan kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, yuk kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini dengan sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau memimpin Yosua dan Engkau juga akan memimpin hidup kami, Tuhan, dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Biarlah kami juga berserah dan bersandar pada Tuhan saja, dan kami juga mau taat pada perintah Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau tetap sertai dan berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di acara YouTube kita yang baru ya. Bulan depan kita ada program baru untuk sekolah minggu, yaitu Sekolah Minggu Menyapa. Oke, kita ketemu di bulan depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.